Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li islahil fardi wal mujtama', atau arahan-arahan islami untuk perbaikan individu muslim dan masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada pembahasan dakwatur rasuli wa jihaduhu sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa semua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, untuk tauhid. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku. Demikian juga nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, maka dakwah mereka, seruan mereka juga sama, yaitu tauhid. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul itu berdakwah kepada umatnya, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari taghut. Allah juga memperinci dakwahnya para nabi dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sungguh kalian tidak memiliki sesembahan lain selainnya." Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Kok Lut? Hud, Syuaib. Hud. Kaumnya Nabi Hud sama juga berdakwah ani'budullah. Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Allah. Ayat selanjutnya di surat Al-A'raf juga Allah mengatakan wa ila thamuda akhahum salihan, dan kepada kaum Tsamud,
kaumnya Nabi Saleh sama dakwahnya juga, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka atas dasar itulah dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah menitik beratkan, memfokuskan dakwahnya kepada tauhid, kepada pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan melarang, mewanti-wanti, memperingatkan manusia dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus utamanya dakwah salafiyah adalah at-tauhid, tanpa mengesampingkan aspek-aspek agama yang lain, tanpa mengesampingkan masalah akhlak kepada sesama. Ya, karena kalau dikatakan kita nggak berdakwah dengan akhlak, maka kita jawab enggak. Ahlus Sunnah memfokuskan untuk lebih berakhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kemudian berakhlak kepada makhluk. Apa manfaatnya kepada makhluk berakhlak? Luar biasa akhlaknya, baiknya, bagusnya kepada makhluk. Tapi sama Allah tidak ada akhlaknya. Ya, apa akhlak yang kurang ajar kepada Allah? Syirik. Itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada manfaatnya akhlak yang baik kepada manusia, tapi kalau kepada Allah akhlaknya buruk dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Ahlus Sunnah tidak mengesampingkan aspek-aspek beragama yang lain, namun tetap fokus utamanya adalah menyeru umat kepada tauhid dan melarang umat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya semua dai yang menisbatkan kepada manhaj salaf harusnya mengikuti metode dakwahnya para nabi dan rasul, yaitu menyeru mereka kepada tauhid, mengajak umat Islam kepada tauhid. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala pernah mengatakan, ad-da'i alladhi la yahtam bi amri tauhid fa'adamuhu khairun min wujudih. Ya, kata beliau, dai ya, yang tidak menyeru, tidak memfokuskan dakwahnya pada tauhid, maka ketidakadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Paham jemaah? Jadi kalau ada dai yang tidak menyeru kepada tauhid, tidak menitik beratkan kepada tauhid, mending gak ono timbangi ono, gak ono luwe api timbangi ono. Ya, ini ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Maka kita lihat di sini dakwahnya Nabi SAW sama seperti nabi-nabi sebelum beliau, karena Rasulullah SAW itu bukan Rasul yang pertama, bukan Nabi yang pertama kali diutus sama Allah, tapi beliau adalah Nabi yang berlalu sebelum beliau, nabi-nabi yang banyak. Makanya dalam surat Al-Ahqaf Allah mengatakan, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah bid'ah dari para rasul. Apa maksudnya? Yang pertama. Bukan rasul yang bid'ah, maksudnya rasul yang baru, yang belum pernah ada rasul sebelumnya. Enggak. Nabi Muhammad SAW itu sudah ada rasul-rasul sebelum beliau. Maka beliau hanya meneruskan tongkat estafet. Nah, sedangkan kita, ya sedangkan umat Islam yang ada di zaman sekarang, para ulama yang ada di zaman sekarang, mereka hanya meneruskan dakwahnya para nabi dan rasul itu. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka tugasnya nabi sekarang diemban sama siapa? Para ulama. Karena Nabi mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka yang sekarang menjalankan tugasnya nabi, menyeru umat kepada tauhid, membersihkan umat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian jihad. Ini menunjukkan, bab ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah itu bukan anti jihad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang apa? Ikhwanul Muslimin, Khawarij, ya, teroris. Katanya salafi itu anti sama jihad. Ini kedustaan. Tapi ya ada benernya juga. Kita itu anti sama jihad yang apa? Jihad yang bid'ah. Iya, kita anti, kita perangi jihad-jihad yang bid'ah itu. Seperti jihadnya teroris, kita perangi, anti kita dengan jihad-jihad seperti itu. Tapi kalau jihad yang syar'i, yang memenuhi syarat-syaratnya,
jihad di atas ilmu, jihad bersama pemimpin kaum muslimin, iya. Ahlus sunnah menyeru umat untuk berjihad dengan syarat-syaratnya, dengan ilmunya, rambu-rambunya, dan bersama pemimpin. Ini yang penting. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, al-imamu junnah. Imam atau pemimpin itu adalah perisai. Yuqataluna min waraihi wa yuttaqa bihi. Di mana kaum muslimin berperang di belakang imam. Maksudnya, imam mengajak berperang, memerintahkan berperang, maka kaum muslimin wajib untuk berperang. Ya, ketika pemimpin menyuruh umat Islam untuk berangkat berjihad, wajib bagi setiap umat berangkat berjihad. Tapi kalau imam, pemimpin tidak memerintahkannya, nggak boleh berjihad, bondo nekat, berangkat sendiri. Jadi kekeliruan orang-orang Khawarij ini, mereka itu ketika ngelihat dalil-dalil tentang besarnya pahala orang yang berjihad, tentang besarnya pahala orang yang syahid. Dan ketika mereka membaca hadis misalnya, yughfar li syahidin kullu dzambi, diampuni semua dosa orang-orang yang mati syahid, illa dain, kecuali utang. Ketika mereka membaca dalil-dalil kayak gini, timbul rasa semangat dalam diri mereka. Jihad, luar biasa jihad ini, keutamaannya besar. Tapi ketika belum terbuka pintu jihad, mereka memaksakan diri untuk berangkat jihad. Padahal ini gak benar. Betul, jihad itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan kata Nabi, dzirwatu sanamil Islam, ibadah yang puncak di dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Namun tetap harus mengikuti aturannya. Ada waktunya kapan seseorang itu disyariatkan untuk berjihad. Nah, ini ibarat kalau kayak seperti orang yang membaca dalil-dalil tentang keutamaan mensolatkan jenazah, ya, kemudian mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ya, kata Nabi dapat berapa? Dapat 2 qirat. 1 qirat seperti mithlu jabali Uhud, seperti gunung Uhud. Wow, luar biasa ya. Orang yang mensolatkan, mengantarkan jenazah ini dapat pahala sebesar gunung Uhud. Dilihat gak ada yang mati ternyata. Pingin dia pingin mengantarkan jenazah, mensolatkan jenazah, tapi gak ada yang mati. Terus gimana? Mateni wong. Iya, mateni wong. Cek ono apa nih? Cek ono mayite, cek ono jenazah. Lah, iki ono jenazah iki, tak sholat. Dapat berapa qirat? Dosanya yang dapat 1 qirat, iya. Ini mirip orang-orang kayak gitu. Belum waktunya berjihad, memaksakan berjihad. Ada ibadah itu ada waktunya. Antum lihat pahala orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Antum ketika baca hadis itu langsung sholat sekarang. Saking semangatnya itu. Sekarang ini langsung antum sholat. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, tunggu, ada waktunya nanti. Ya, jihad pun juga demikian. Kapan diperintahkan oleh pemimpin untuk berjihad, maka berjihad. Kalau tidak diperintahkan, maka tidak. Kita baca di sini, kata Syekh. Kata beliau, arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat atas seluruh alam semesta. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Di mana Allah ketika menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia itu bingung. Allah menciptakan kita untuk apa tadi? Ibadah. Tapi gak dikei weruh, gak dikasih tahu sama Allah bagaimana ibadah kepadanya. Mbok golek ono dewi. Mungkin gak Allah seperti itu? Enggak. Maka diantara bentuk kasih sayang Allah, Allah utus kepada kita seorang Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana ibadah kepada Allah, yang menuntun kita ke jalan surga, yang memperingatkan kita dari jalan-jalan neraka. Itu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan.
Sungguh Allah telah menganugerahkan tuh. Allah telah menganugerahkan kepada kalian, wahai umat Islam, ketika Allah mengutus kepada kalian Rasul. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu bahkan oleh para ulama disebut sebagai nikmat yang paling besar bagi umat Islam. Kita nggak merasakan itu karena kita menganggap nikmat itu cuman sekedar apa? Uang, nikmat yang pokoknya enak di tubuh, itu nikmat. Diutusnya Nabi SAW adalah nikmah azimah, nikmah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Fada'al Arab wan nasa jami'an ila ma fihi salahuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak bangsa Arab dan juga mengajak manusia semuanya. Ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku bagi semua manusia, bahkan jin juga diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanal anbiya bu'itsu ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah." Dahulu para nabi diutus kepada umatnya secara khusus, intern umatnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada semua manusia secara umum. Maka tidak boleh ada seorang manusia pun yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, bikin jalan yang baru yang tidak sama dengan jalannya Nabi SAW. Ini termasuk diantara salah satu pembatal keislaman. Barang siapa yang meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, faqad kafar, maka dia kafir. Biasanya orang apa kayak gini? Sufi, cupi, punya jalan sendiri yang disebut thariqah, tarekat. Mereka punya jalan sendiri. Loh, kok nggak sama dengan jalannya Nabi? Iya, beda. Ya, ini jalur khusus. Ya, jalur khusus. Ya, Nabi punya jalur sendiri, itu untuk orang-orang yang tingkatannya masih apa? Syariat. Nah, kalau ini khusus yang sudah tingkatannya ma'rifat. Ya, naudzubillah, nggak ada. Ya, para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, ya, Umar, dan yang lainnya, mereka semua wali-wali Allah. Mereka adalah para wali-wali Allah, bahkan manusia terbaik di umat ini setelah Rasulullah SAW. Namun meskipun demikian, Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain sampai matinya tetap ikut syariat siapa? Rasulullah SAW. Nggak ada buka jalan sendiri, thariqah Abu Bakar misalnya, thariqah Umar, nggak ada. Ya. Maka Nabi menyeru bangsa Arab dan menyeru manusia kepada apa-apa yang menjadi kebaikan untuk mereka dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Maka kita harus meyakini apapun yang diseru, diajarkan oleh Nabi SAW itu pasti khair, ya, pasti baik. Tidak ada satupun yang ditunjukkan Nabi itu syarr, buruk, nggak ada. Semua yang diajarkan Nabi, semua yang diarahkan Nabi kepada umatnya khair, baik semuanya. Barang siapa yang meyakini ada ajarannya Nabi yang syarr, yang jelek, yang buruk, yang mendatangkan keburukan, ini orang juga bisa kufur. Seperti apa? Poligami. Nah, poligami ajaran siapa? Nabi SAW. Ya, poligami ajaran Nabi SAW. Barang siapa yang menganggap poligami itu syarr, buruk, tidak mendatangkan kebaikan, alias mendatangkan keburukan, maka orang seperti ini bisa kufur. Ini hukum secara umum. Nah, ini hukum secara umum. Adapun individu-individunya harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Beda antara nggak mampu sama menolak. Ya, itu beda. Ya, kalau menolak memang dia menganggap syariat poligami ini adalah jelek, buruk. Ya, nggak usah dijalankan sudah, karena tidak mendatangkan kebaikan sama sekali, alias mendatangkan keburukan. Ini kufur hukumannya. Tapi kalau dia meyakini syariat poligami ini baik, mendatangkan kebaikan, cuman saya nggak mampu, ya, saya belum siap. Nah, kalau belum siap maka dipersiapkan.
Baik. Itu untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, wa awwalu ma da'a ilaihi tauhidu ibadatillah. Dan yang pertama kali diseru, yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu yang pertama kali diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Ya, Nabi tidak menyeru kepada sholat, belum. Nabi tidak diwajibkan untuk mengajak mereka meninggalkan maksiat, belum. Tapi yang pertama kali diajarkan kepada umat adalah tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Nabi diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid kepada umat. Ya. Wa minha ad-du'a'u lillahi wahdah. Di antaranya masalah berdoa. Bahwasanya berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Jin ayat yang ke-20, Allah mengatakan, "Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukannya menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tapi kalimat doa apabila dimutlakkan itu bisa dua maknanya. Doa apa dan doa apa? Naam, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Ini sering kita ulang-ulang. Doaul ibadah maksudnya apa? Mutlakul ibadah. Doa ibadah itu adalah ibadah secara umum. Salat kita itu doa, puasa kita itu doa, ya zikir kita itu doa. Kenapa disebut doa? Karena setiap ibadah tersebut terselip keinginan, terselip harapan minimal agar kita dimasukkan surga Allah dan dijauhkan dari neraka. Ya, pasti itu. Setiap ibadah yang kita kerjakan pasti ada keinginan, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut doaul ibadah. Adapun doaul mas'alah, doa masalah itu adalah doa yang kita minta kepada Allah. Ini pengertian doa dalam bahasa Indonesia ini. Ketika dikatakan berdoa artinya meminta. Ya Allah, ya kan, berikan hidayah kepadaku, ya Allah tambahkan rizkiku, ya Allah tambahkan istriku. Itu doa masalah, ya doa permintaan. Nah, maka di sini yang dimaksud doa adalah ibadah juga. Dalam ucapan beliau ini di antara ibadah adalah berdoa. Kemudian kata beliau, walaqad aradal musyrikuna hadhihi da'wata limukhalafatiha aqidatahum alwathaniyah. Dan dakwah ini, dakwahnya Nabi yang menyeru manusia kepada tauhid itu ditentang oleh orang-orang musyrikin. Ya, ditentang oleh orang-orang Quraisy. Kenapa ditentang? Karena dakwahnya Nabi SAW itu bertabrakan dengan akidah mereka tentang berhala. Orang-orang Quraisy meyakini bahwa berhala ini itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala kecuali berhala ini yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka, diperangi sama Nabi SAW. Gak, berhala ini tidak mendekatkan kalian kepada Allah, justru berhala ini semakin menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Geger, ngamuk, gak terima mereka. Karena berhala ini sudah diyakini oleh mereka secara turun temurun dari nenek-nenek moyang. Ini Nabi SAW teko-teko menyalah-nyalahkan apa yang sudah berjalan bertahun-tahun di negeri kita. Mirip nggak dengan dakwah tauhid sekarang? Mirip. Iki arek umur piro iki? Iki arek kapan iki? Bocah kapan iki?
teko-teko, datang-datang mengatakan ini syirik, mengatakan minta-minta kepada kuburan keramat itu syirik. Kita sudah seperti ini, sudah tahunan kita seperti ini. Ente datang-datang mengatakan syirik. Sama Nabi juga digitukan, ditentang oleh kaumnya. Ya. Wa taqlidihim al-a'ma li abaihim. Mereka menolak dakwah Nabi SAW disebabkan karena keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu, dan juga karena taklid mereka secara membabi buta terhadap nenek-nenek moyang mereka. Taklid buta, yakni pokoknya apa warisan nenek moyang itu pasti benar. Yang menyelisihinya nggak pakai di cross check, nggak pakai tabayun, pokoknya salah. Ada orang-orang kayak gitu. Apa yang sudah umum berjalan itu yang benar. Kalau ada yang baru, bawaannya salah terus. Nggak dicek dulu, nggak diperiksa dulu, nggak. Pokoknya sesuatu yang baru kita dengar itu pasti salah. Ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan ini dimasukkan salah satu poin dalam kitab Masail Al-Jahiliyah. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah adalah mereka nggak mau nerima sesuatu yang baru mereka ketahui. Ya, nggak mau mereka menerima sesuatu yang baru kita ketahui, itu nggak mau. Pokoknya kalau ada sesuatu yang baru diketahui yang bertentangan dengan apa yang berjalan selama ini, salah. Dusik tarungokno dhisik. Ini loh dalilnya, salah. Pokoknya salah. Nah, kebiasaan ini ada sampai sekarang di antara sebagian orang. Pernah kita ceritakan kalau nggak salah pengalaman kita dulu ketika tahun 2005-2006 itu, yang tentang sujud tilawah itu. Pernah saya ceritakan ya, tentang sujud tilawah itu. Dulu sujud tilawah itu nggak seperti sekarang, nggak familiar seperti sekarang. Kalau sekarang kan insya Allah sudah tahu semua sujud tilawah itu. Dulu jarang ada orang yang tahu sujud tilawah itu. Kita praktekkan, ya, kita praktekkan sujud tilawah, ternyata nggak ada yang mau sujud. Ya, subhanallah, ya, subhanallah. Selesai sholat, kita sudah dihadang oleh beberapa orang yang ya usianya sudah jauh di atas sana. Ketika itu mereka bilang, tadi kenapa kok nggak rukuk dulu langsung sujud? Harusnya setelah baca surat itu rukuk dulu, i'tidal baru sujud. Kau kenapa tadi langsung sujud? Saya jawab, itu namanya sujud tilawah atau sujud sajidah. Sujud apa itu? Nggak pernah kita sholat ada sujud semacam itu. Loh, langsung divonis apa? Langsung divonis salah. Usianya sudah 50 tahun ke atas, sudah tua-tua ini. Anak waktu itu masih belasan tahun. Iya, masih belasan tahun. Kita ini sudah sholat tahunan, gak pernah tahu ada sujud kayak gini nih. Baru dari ente ini terucap seperti itu jemaah. Baru kau ini langsung disalahkan tanpa tanya apa dalilnya, adakah sandarannya dari Nabi. Atau kalau nggak percaya sama anak, mungkin boleh ditanyakan kepada orang yang kau ustadkan, orang yang kau anggap ustad misalnya, nggak apa-apa. Nah, ini sudah langsung buru-buru menolak, nggak ada kayak gitu. Karena kita tahunan sholat nggak pernah ada sujud tilawah. Nah, orang-orang Quraisy juga gitu. Mereka menganggap apa yang dibawa oleh Nabi SAW salah. Kenapa salah? Karena bertentangan dengan apa yang sudah berjalan di masyarakat kita. Ya. Jadi memang susah ya ketika merubah suatu kebiasaan tradisi. Ini perkara yang sulit, perkara yang susah, dan memang itu tantangan dalam dakwah. Dijadikan demikian sebagai ujian dari Allah kepada orang-orang yang berdakwah. Makanya nggak usah mengeluh, Ustadz, ya, susah menasehati orang-orang di daerah saya. Apa jawaban kita? Gak kontok. Iya, susah Ustadz menasehati orang-orang merubah kebiasaan-kebiasaan bid'ah syirik di lingkungan saya ini. Susah Ustadz. Maka kita jawab gak kontok. Kabeh ngono. Justru itu ujian dakwah. Dijadikan demikian supaya kau terus berdakwah. Lah coba kalau kau sekali langsung sukses, ya wis gak dakwah maneh kon. Kan gitu kan. Sekali langsung berhasil, gak dakwah lagi.
Maka dijadikan, ini hikmah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya penentangan-penentangan, adanya perlawanan-perlawanan dari orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Ini justru semakin menguatkan kita, memberikan semangat cambuk kepada kita untuk tetap berdakwah tauhid. Ya. Adanya orang-orang yang membenci kita gara-gara tauhid yang kita pegang, tauhid yang kita serukan, justru ini semakin menjadi penyemangat. Jangan menjadi lemah, ya, jangan menjadi stres, galau. Enggak, justru itu jadikan semangat. Justru itu ciri orang yang bertauhid adalah dimusuhi sama pelaku kesyirikan. Kalau ada orang yang ngakunya bertauhid, mengajak manusia kepada tauhid, tapi disenangi sama orang-orang yang berbuat syirik, ini antum curiga jamaah. Kok iso? Ada ustadz salafi, ustadz, iya, tapi dia ini disenangi sama ahli bid'ah. Ahli bid'ah senang sama dia. Bahkan kuburiun yang nyembah-nyembah kubur itu juga senang sama ustadz salafi ini. Wah, curiga nggak dong? Curiga, ini ngomong apa ustadz salafi ini? Adakah dia menyeru kepada tauhid? Enggak sih ustadz. Dia lebih fokus sama masalah-masalah akhlak loh. Ya wai. Nggak menjelaskan tauhid? Enggak ustadz. Takut menghindari gesekan katanya. Nggak mau menerangkan tentang tauhid, nggak mau menerangkan tentang syirik. Pantas kalau misalnya ahli bid'ah, pelaku kesyirikan seneng sama si ustadz ini. Boleh nggak kayak gini jamaah? Nggak boleh. Yang kita cari ridho siapa? Ridho Allah, bukan ridho manusia. Sampaikan tauhid, tuh nanti dimusuhi. Ya memang itu resikonya. Memang demikian resikonya. Harus dimusuhi sama ahli bid'ah, harus dimusuhi sama ahlu syirk. Dimusuhi bukan karena kita yang punya masalah sama dia pribadi, enggak. Dimusuhi karena apanya kita? Karena dakwah kita, tauhid kita, karena sunnah yang kita pegang mereka enggak suka sama kita. Jangan terus bilang ustadz saya dimusuhi sama orang kampung ustadz. Wah luar biasa, salafi antum ya. Enggak, bukan. Karena memang saya suka utang sama orang-orang enggak pernah bayar. Ya pantes. Iya, beda ini musuhnya ini. Kau dimusuhi memang karena perbuatanmu memang kurang ajar. Tapi kalau kau baik sama mereka, ya kan, kau baik sama mereka, kau menolong mereka dalam perkara-perkara duniawi, kau suka memberi makan kepada mereka misalnya, kau suka menolong mereka dan yang lainnya, tapi mereka membencimu gara-gara tauhid yang kau seru kepada mereka, gara-gara kesyirikan yang kau ingkari di mereka, gara-gara sunnah yang kau pegang, gara-gara bid'ah yang kau ingkari kepada mereka, kau dimusuhi, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang. Ya, demikianlah yang dirasakan oleh ahlu sunnah. Memang harus, ya, paham jamaah? Ya, jadi harus memiliki musuh ahlu sunnah itu. Bukan cari musuh ya, beda ya. Ahlu sunnah otomatis pasti punya musuh, pasti dimusuhi, bukan cari musuh. Jangan terus kok nggak ada yang musuhi saya ya. Ya, terus ada orang di kampung biar dia musuhi saya, bukan cari musuh. Memang mau nggak mau kita dimusuhi. Demikian nih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang mengaku ittiba, mengikuti Rasul, kita pun juga mendapatkan nasib yang serupa dengan yang dialami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun nggak seberat Rasul. Meskipun gak seberat para sahabat, ringan ujian yang didapatkan sama kita ini. Ada yang pernah ditindih batu kayak Bilal gitu, gara-gara berpegang dengan akidah, berpegang dengan tauhid. Ada yang sampai ditindih batu, ada yang sampai dibakar kayak siapa? Khabbab ibnul Arat, dibakar sama kaumnya gara-gara tauhid yang dipegang. Ada yang sampai kayak gitu. Nah, ada paling cuman dicebir, ya, Wahabi. Kalau lewat diteriakin embek, apalagi ini cuma di gitu tok. Iya, teroris. Ya, sabar, itu ujian dakwah. Ya, jangan membalas mereka dengan kedzaliman. Tetap pegang erat tauhid ini, tetap pegang erat sunnah ini. Jangan sampai kalah sama mereka. Nggak kuat sama cibirannya, nggak kuat sama gangguannya, akhirnya melunak, akhirnya ngelembek. Ya, mereka ada acara-acara bid'ah ikut, ya kan, mau ngomong tentang tauhid sungkan,
mau mengingkari kesyirikan, sungkan. Enggak. Jangan melembek. Ya, tetap berpegang dengan tauhid ini. Kemudian wattahamur Rasul sallallahu alaihi wasallam bisihir. Nah, gara-gara Rasul mendakwahkan tauhid yang bertentangan dengan tradisinya orang-orang Quraisy, maka orang-orang musyrikin Quraisy menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sihir. Wal junun, menuduh gila. Ba'da an kanu yusammaunahu as-sadiq al-amin. Padahal sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijuluki oleh mereka sebagai as-sadiq, orang yang jujur, wal amin, yang amanah. Loh, anehnya mereka itu meskipun nuduh Nabi kadzab, pendusta, nuduh Nabi sahir, nuduh Nabi majnun, tapi mereka ini masih percaya sama Nabi dalam urusan-urusan duniawi. Jadi ada orang-orang yang titip kepada Nabi SAW, menitipkan barang kepada Nabi SAW. Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Nabi SAW. Padahal yang nitip itu nuduh Nabi apa? Kadzab, pendusta. Tapi Yosef percaya sama Nabi, dititipi barang, ya kan, suruh kembalikan sama Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, kembalikan barang-barang ini karena Nabi mau hijrah. Ya, kembalikan. 40 tahun Nabi SAW sepakat, orang Quraisy ijma', orang Quraisy menjuluki mereka sebagai Al-Amin. Tapi begitu Nabi naik ke Bukit Sofa, Nabi mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, mengajak mereka kepada tauhid dan melarang mereka dari syirik, langsung berubah jadi kadzab, sahir, ya, syair, ya, penyair, bukan pemusik. Ya, orang Quraisy juluki Nabi SAW sebagai syair, ya, syairun majnun, penyair yang gila. Ya. Nah, orang Quraisy saja nggak juluki Nabi sama pemusik, ya kan? Orang Quraisy saja nggak juluki Nabi sebagai pemusik. Kok ada orang zaman sekarang menjuluki Nabi sebagai pemusik gitu, atau juluki sahabat Nabi sebagai pemusik. Kemudian laqad sabara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala adza qaumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar atas gangguan-gangguan kaumnya. Ingat ya, bersabar di sini bukan berarti kemudian seorang itu harus diem, nggak boleh ngapa-ngapain. Bersabar itu maksudnya adalah tetap memegang teguh apa? Akidah. Meskipun arus deras menimpamu, meskipun angin menerpamu, tetap sabar memegang akidah ini, tetap sabar memegang agama ini. Itu namanya sabar. Tapi kalau kita punya hak untuk melawan dan itu syar'i, nggak apa-apa dilawan. Allah mengatakan fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Apabila mereka mencelakaimu, maka celakailah mereka seperti mereka mencelakai dirimu, membalas perbuatan mereka. Ya, kalau kita punya kemampuan demikian nggak apa-apa. Bukan berarti sabar itu maksudnya harus nerima, pasrah, nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan, nggak apa-apa selama memang syar'i. Ya kan, selama memang syar'i. Contoh misalnya, ada orang didolimi sama orang lain. Ada orang kehilangan motor misalnya, motornya diambil sama orang. Terus kata temennya, motormu dicolong orang itu loh. Ya kan, motormu dicolong orang, uberan, kejar dia. Ya, kejar dia itu loh, masih cedek, masih kelihatan orangnya. Apa kata dia? Biarkan sudah gitu. Orang-orang bilang ini orang sabar, katanya orang-orang, padahal enggak. Ketika dia mengejar, kemudian dia laporkan kepada polisi, itu masih dalam lingkup sabar enggak? Masih, karena yang upaya-upaya yang dilakukan sama dia tidak keluar dari jalur syar'i, tidak keluar dari batasan syar'i. Nggak apa-apa, kejar. Lihat CCTV-nya orang-orang, mencari tahu siapa pelakunya, lapor ke polisi misalnya. Terus upaya-upaya itu dilakukan. Ya.
Ini masih tetap di atas kesabaran. Kenapa? Tidak keluar dari jalur yang syar'i. Beda sama tadi, gak marah dia, tapi ternyata habis dari situ, habis dari TKP situ, kehilangan motornya itu, pergi kemana? Dukun. Pergi ke dukun, tanya sama mbak dukun, mbak, siapa yang nyolong motorku? Ya. Ini meskipun orang yang gak marah-marah, meskipun orang yang gak melakukan upaya-upaya untuk mengejar pelakunya, dia dikatakan sabar atau enggak? Tidak dikatakan bersabar, karena apa yang dia lakukan keluar dari syariat, ya, keluar dari tauhid. Nah, Nabi SAW tetap bersabar dengan semua gangguan-gangguan itu. Artinya tidak melepas agama ini. Mumtathilan amra rabbihi al-qail. Ini semua dilakukan oleh Rasul SAW dalam rangka untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat ke-24. Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Kata Allah, fasbir, bersabarlah kau wahai Muhammad. Ya, bersabarlah li hukmi rabbik, dalam menjalankan hukum Rabbmu, menjalankan ibadah kepada Rabbmu, sabar. Wala tuti' minhum, dan jangan kau taati mereka, baik athiman, baik yang berdosa, au kafura, atau kau taati orang-orang kafir. Ya, jangan, tetap bersabar. Sudah kita sampaikan, sabar ada 3 jenis. As-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bersabar dalam menahan diri dari maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar dari musibah takdir yang tidak mengenakan. Ini tingkatan-tingkatannya. Yang paling afdolnya sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian nomor 2-nya sabar meninggalkan maksiat. Dan nomor 3-nya sabar dalam menerima takdir. Ada yang tahu kenapa sabar menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan itu kok menduduki peringkat pertama? Kesabaran yang paling afdol. Kenapa? Nah, karena butuh effort, karena butuh usaha dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di mana tidak semua orang diberi kemampuan yang sama. Ada orang yang diberi kelemahan, sehingga ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, effortnya, usahanya berlebih nggak? Lebih, ya kan? Ada orang yang mungkin ya sakit, cacat misalnya, ketika diseru sholat, hayya 'alas sholat, dia pergi berangkat ke masjid dengan usaha yang tidak sama dengan orang yang sehat, tapi sabar dia. Ya, kita dapati ada orang-orang yang sudah tua renta, jalannya sudah gemeteran. Ketika datang waktu sholat, berangkat dia ke masjid, gocean. Dari rumah ke masjid 30 menit, setengah jam. Padahal cedek omai. Tuh, lihat, butuh usaha dia. Dimana ada yang usahanya, ada yang memiliki kemampuan dan ada yang tidak memiliki kemampuan. Kemudian diberi pilihan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu ada pilihan antara kita mengerjakannya atau meninggalkannya. Betul ya? Iya, Anda ketika disuruh sholat, bisa nggak Anda nggak sholat? Bisa. Tapi Anda sabar memilih untuk sholat dengan segala usaha yang Anda kerjakan, dengan semua hal-hal berat yang Anda alami ketika mengerjakan ibadah itu. Sabar. Makanya ini kedudukannya paling tinggi. Nah, baru di bawahnya meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat ini kenapa lebih rendah? Karena dia itu yang bisa sabar semua orang. Yang bisa sabar meninggalkan maksiat ini semua orang, baik yang tua ataupun yang muda, yang sehat ataupun yang sakit, kan gitu, yang cacat ataupun yang tidak. Bisa nggak meninggalkan maksiat? Bisa. Nggak perlu ada usaha. Loh, iya kan? Nggak boleh berzina. Ada orang bilang, saya nggak mampu meninggalkan zina. Loh, kok bisa nggak mampu?
Kan meninggalkan zina itu hakikatnya cuma apa? Menengo. Iya, menengo, ojo lapo-lapo. Ya semua bisa nggak kalau gitu? Bisa semuanya. Beda sama disuruh sholat. Nah kalau disuruh sholat sik leren melaku, disuruh kaji ya sik leren nabung, suruh ngantri sampai sana juga suruh tawaf, suruh sa'i. Tapi kalau maksiat cukup apa? Menengo, ojo lapo-lapo. Loh lah berarti isok kabeh ya? Berarti bisa semua. Nah dia maksiat ini, sabar meninggalkan maksiat itu juga ada pilihan antara melaksanakan maksiat atau meninggalkannya. Diberi pilihan. Makanya dia bersabar meninggalkan maksiat itu meskipun dia hatinya pengen, ya kan? Meskipun hatinya dia pengen melakukan maksiat itu, tapi diempet, sabar dia. Makanya ini kedudukannya nomor 2. Nah yang ketiga, sabar dalam takdir. Ini nggak ada pilihan sudah. Musibah itu dikasih pilihan nggak? Hah? Nggak dikasih pilihan. Kecelakaan antara nabrak atau enggak, ada gitu? Nggak ada, berlangsung. Naudzubillah. Ya, apa? Kebakaran, tsunami, ada pilihannya? Nggak ada. Dan dia hanya sebatas pasrah, nggak ada usaha yang dilakukan, ya kan? Nggak ada usaha yang dilakukan, cukup terima saja sudah, sabar, minta pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bisa, baik yang sehat, sakit, ya kan, yang miskin, yang kaya, mampu bersabar. Namun 3 sabar ini tingkatannya itu terkadang bisa berbolak-balik tergantung kondisi orang masing-masing. Tadi sudah kita sampaikan, yang paling afdol sabar dalam apa? Taat. Tapi terkadang sabar meninggalkan maksiat itu lebih afdol daripada sabar menjalankan ketaatan bagi sebagian orang. Jadi bedakan ya antara jenis sabar dengan penerapan sabarnya. Kalau jenis sabar 3 itu yang paling afdolnya, urutan afdolnya. Jenisnya sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam masalah takdir, menerima takdir. Ini dari jenis sabarnya. Adapun rincian sabarnya, terkadang sabar meninggalkan maksiat lebih afdol daripada sabar menjalankan ketaatan. Ibarat seperti misalnya, kalau ditanya jenis kendaraan yang lebih afdol mana? Mobil atau motor? Jenis kendaraannya mobil. Tapi rinciannya terkadang motor lebih mahal daripada mobil. Harley sama Grand Max, lebih afdal mana? Antum dikasih 2 pilihan, ditawari Harley atau Grand Max misalnya, antum pilih mana? Padahal jenisnya secara asal lebih afdal yang mana? Mobil daripada motor. Kembali ke sini. Contoh misalnya orang tua sama anak muda. Bagi orang tua, sabar menjalankan ketaatan itu lebih besar pahalanya daripada sabar meninggalkan maksiat. Karena sabar dalam menjalankan ketaatan bagi orang tua itu sangat berat. Berbeda dengan sabar meninggalkan maksiat, itu mudah bagi orang tua. Sebaliknya anak muda, maka dia lebih besar sabar meninggalkan maksiat daripada sabar menjalankan ketaatan. Anak muda kalau sholat misalnya, jalan kaki dari sini ke masjid jaraknya 1 kilo masjidnya, mampu nggak anak mudanya ini? Mampu, kuat dia. Orang tua, kalaupun tetap dipaksa sama dia berjalan misalnya itu ada 1 kilo juga, nggak 1 kilo juga ya. Tapi kan dia butuh usaha kan, orang tua ini kan, gocean atau jalannya pelan gitu kan, kemeng kabeh kaki gitu, berat. Anak muda gampang. Puasa, ketika datang perintah puasa, bagi anak muda bisa mudah, anak muda gampang puasa ya kan, tubuhnya masih sehat kok. Tapi bagi orang tua, waduh, kena lambung, apa mana, asam urat, harus minum obat, nggak bisa puasa, ini berat ya. Tapi dia sabar menjalankan itu,
maka pahalanya lebih besar bagi orang tua daripada anak muda. Tapi meninggalkan maksiat, nah, anak muda yang dapat pahala lebih besar daripada orang tua. Anak muda dengan gejolak syahwat yang sangat membara, diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik. Diajak berzina pemuda ini. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berat enggak? Yang jawab anak muda ini, orang tua enggak jawab ini. Berat apa enggak bagi anak muda? Berat. Ya, kan gampang ngomong ini akhafullah, ya saiki. Gampang ngomong ini akhafullah. Coba kalau dihadapkan dengan kondisinya. Bisa ngomong ini akhafullah? Bisa, kecuali yang Allah berikan taufik. Kecuali yang Allah berikan hidayah, bisa dia mengatakan ini akhafullah. Itu oma ketun. Ojo. Ojo bersyukur. Ya, minta kepada Allah jangan sampai dihadapkan sama kondisi kayak gitu jamaah. Ya, naudzubillah. Kita tahu kualitas keimanan kita, maka jangan sampai kita dihadapkan sama situasi seperti itu. Ya, jangan sok-sokan, isok Ustaz. Tak goleki ambek aku. Endi? Oh. Begitu kedaden temenan, waduh. Iya. Berat dia ngangkatnya ini. Ini akhafullah, berat dia. Tapi kalau orang tua ditawari berzina sama wanita yang cantik, bagaimana cantiknya luar biasa, ditawari berzina orang tua ini, bisa dia mengatakan ini akhafullah? Oh, banter ngomong ini akhafullah. Ya. Padahal memang nggak mampu sudah. Mudah bagi orang tua, ya. Maka Nabi bersabar. Wa baqiya 13 aman fi Makkah yad'u ila tauhid wa yatahammal ma'a atba'ihi al-'adzab. Nabi bertahan selama 13 tahun di Mekah menyeru manusia kepada tauhid, dan beliau menanggung berbagai macam siksa bersama para sahabatnya. Ya, beliau alami berbagai macam siksaan-siksaan. Nabi sujud di Ka'bah, kemudian ditumpuki sama jerawan unta. Ya, ditumpuki, dikasih kotoran-kotoran unta sehingga Nabi nggak bisa bangun. Kemudian Nabi SAW diboikot, ya, sama orang-orang Quraisy. Berapa tahun? 3 tahun Nabi diboikot. Ya, sampai akhirnya kertas yang dijadikan sebagai perjanjian yang ditaruh di dalamnya Ka'bah sudah habis dimakan rakyat. Diboikot, nggak diajak ngomong, nggak boleh jual beli, nggak boleh duduk bersama. Nabi dan para sahabat-sahabatnya sudah mengalami itu semuanya. Thumma hajara ma'a ashabihi ilal Madinah liyuqimal mujtama'al islami al-jadid alal adli wal mahabbati wal musawah. Kemudian barulah setelah itu 13 tahun Nabi berhijrah ke Madinah bersama sahabat Nabi SAW untuk menegakkan masyarakat Islami yang baru. Ya, Nabi membangun peradaban Islami yang baru di atas keadilan, di atas kecintaan dan persamaan. Ya, disamakan oleh Nabi antara Muhajirin dan Ansor, tidak dibeda-bedakan. Antara yang budak dengan yang merdeka, antara yang kaya dan miskin tidak dibedakan. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Waqad ayyadahullahu bimu'jizatin ahammiha al-Qur'anul Karim ad-da'i ila tauhid wal ilmi wal jihad wa makarimil akhlak. Kemudian kata beliau, Allah menguatkan Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat. Ini diluruskan. Yang sahih bukan mukjizat. Apa? Ayat. Itu penamaan yang sahih, yang lebih kuat atau yang lebih sesuai dengan dalil adalah ayat. Tanda kenabian. Ayat atau dalail nubuwah atau alamatun nubuwah. Ya, ayatun nubuwah atau dalail an-nubuwah atau alamatun nubuwah, tanda, sign, tanda kenabian. Kenapa kok bukan mukjizat? Karena mukjizat ini, kata para ulama, itu awalnya itu asalnya dari orang-orang mutakallimin.
ahlul kalam. Karena mereka menyempitkan bahwasanya keistimewaan hal-hal luar biasa yang ada pada Nabi itu harus ada yang sifatnya i'jaz. Apa i'jaz itu? Bisa menantang musuh. Itu mukjizat itu dari kata i'jaza yu'jizu, tujuannya untuk mengalahkan musuh. Padahal tidak semua hal-hal luar biasa itu sifatnya gitu. Seperti Nabi keluar air dari jari jemarinya. Apakah itu dalam rangka menantang orang-orang Quraisy? Enggak. Ya, Nabi SAW misalnya ini makanannya Jabir bin Abdullah dalam peristiwa perang Khandaq. Jabir bin Abdullah ini cuma ngundang Nabi sama beberapa orang sahabat buat makan. Telung dino nggali parit jamaah. 3 hari menggali parit. Waqat rabata al-ahjar fi batnihi. Nabi sampai mengikat batu di perutnya saking laparnya. Maka Jabir pulang ke rumah nyuruh istrinya untuk bikin makanan. Cuman makanan adanya hanya untuk Nabi dan beberapa orang sahabatnya. 2 atau 3 orang sahabat. Maka Jabir mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah ta'al anta wa ba'du ashabik. Wahai Rasulullah, kemarilah kau bersama sebagian sahabatmu. Bisik-bisik ini. Ya, laqad sana'tu lakum ta'aman. Aku membuatkan makanan untukmu, tapi cuman kau sama beberapa orang sahabat karena stoknya dikit. Ya, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a ahlal Khandaq. Maka Nabi pun bangkit langsung memanggil semua orang-orang yang sedang ada di Khandaq itu. Ya ahlal Khandaq, ya wahai sahabat-sahabat Khandaq, ta'alau, ayo kemari. Laqad sana'a lakum Jabirun ta'aman. Jabir bikinin makanan buat kalian. Jumlahnya berapa ketika itu? 1000. Bingung Jabir. Ngejak 3 orang malah didatengin 1000. Datang. Ya, Nabi tahu kekhawatiran Jabir. Maka Nabi pun akhirnya sebelum dihidangkan kepada para sahabat, maka nampannya itu ya didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru kemudian dibagikan kepada sahabat. Ya, kata Jabir bin Abdullah, dan para sahabat ketika itu mengambil makanan tersebut. 1000 orang mengambil sampai mereka kenyang dan makanan itu masih tetap seperti itu. Ya, jangan ditiru. Iya, bikin hajatan cuman bikin 1 nampan saja buat orang 1000 gitu, kayak Nabi gitu. Enggak beda. Ini apa? Apakah ada unsur untuk melemahkan lawan, menantang lawan? Enggak. Jadi mukjizat itu adalah Allah memberikan hal luar biasa untuk menantang. Ayo, kau nisok gak kau ini? Gitu loh. Nah, kalau tongkatnya Nabi Musa, iya, ada unsur menantang. Kalau Quran, iya, itu mukjizat. Makanya ditantang orang-orang Quraisy. Wa in kuntum fi raibim mimma anzalna ala abdina fa'tu bisurah. Tuh. Kalau kalian ragu dengan apa yang aku turunkan, kami turunkan kepada Nabi SAW, maka datangkan 1 surat semisal dengan Al-Quran itu. Ada unsur menantang. Nah, itu baru namanya mukjizat. Boleh itu disebut mukjizat karena ada unsur menantang. Tapi semua hal-hal luar biasa, nggak semuanya mukjizat. Maka yang lebih umum apa? Ayat. Dalilnya Allah berfirman di awal surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyarau ayah. Telah datang hari kiamat, telah dekat hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Wa iyarau ayah, yaitu ketika mereka melihat ayat. Ayat itu artinya sign, tanda. Ya, orang Indonesia kalau dengar ayat maksudnya ayat Quran. Ya benar, ayat Quran itu kan tanda. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat. Itu tanda. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat. Kan gitu kan? Itu tanda. Jadi ayat itu artinya tanda. Tapi itu ya. Nah, di sini para ulama terkadang pakai mukjizat karena memang sudah menjadi kebiasaan yang dipahami sama kaum muslimin, hal-hal luar biasa yang ada pada Nabi dan Rasul. Orang muslim keumuman pasti nyebutnya apa?
Mukjizat kecil memang nyebutnya mukjizat. Itu. Tapi sebenarnya yang betul ayat. Dan yang paling pentingnya kata beliau adalah Al-Quranul Karim, ad-da'i ila tauhid, yang menyeru manusia kepada tauhid, kepada ilmu, kepada jihad, dan kepada makarim al-akhlak. Baik. Nah, untuk pembahasan tentang jihad, sebelumnya, kenapa Quran dikatakan mukjizat yang terbesar? Bahkan lebih besar Al-Quran daripada mukjizat semua nabi. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular, atau mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, bisa menghidupkan orang yang mati. Itu kalah semua dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Padahal kalau kita lihat, kok sangaran Musa kok. Kita kecil kan dulu kan gitu kan. Kok bisa Al-Quran dikatakan mukjizat yang paling besar? Padahal Nabi Musa ini sangar loh, keren loh, tungkat iso dadi ulo. Nabi Isa keren, ya kan, sangar, wong mati iso urip, orang buta bisa melihat. Nah Quran, nah, kita sering kayak gitu. Kata para ulama, kenapa Quran dikatakan mukjizat yang terbesar? Karena mukjizat nabi-nabi yang lain itu mustahil lawannya bisa untuk menandinginya. Tertutup pintunya sudah. Menghidupkan orang mati, orang ditantang untuk menghidupkan orang mati, sudah tertutup, gak mungkin bisa, gak ada peluang sudah. Tongkat berubah menjadi ular, gak akan mungkin bisa sudah. Tapi kalau mendatangkan kalimat sebagaimana Al-Quran, ini masih mungkin dilakukan oleh orang, padahal itu gak mungkin. Padahal, paham gak jamaah? Mendatangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran, dengan tingkat sastra bahasa yang indah seperti Al-Quran. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang sastrawan-sastrawan Arab, ditantang mendatangkan kalimat yang indah seperti Al-Quran. Harusnya mereka apa? Tapi nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa mereka mendatangkan kalimat seperti Al-Quran itu, yang keindahannya, yang ketika orang mendengar mereka akan mengatakan nggak mungkin ini manusia yang ngomong, nggak mungkin yang berbicara ini manusia. Itu orang yang tahu sastra Arab pasti ketika mendengar membaca Al-Quran dia akan mengatakan ma yaqulu hadza annas, ya, layan bagi liman yaqulu hadza an yu'bad ma'ahu ghairu. Nggak mungkin yang mengucapkan ini itu dia dipersekutukan. Maksudnya berarti yang mengucapkan ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kenapa disebut Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran mukjizat yang paling besar? Karena semua mukjizat itu sudah hilang bersamaan dengan wafatnya nabi-nabi yang membawa mukjizat itu. Illal Quran, kecuali Al-Quran yang masih tetap ada sampai hari kiamat. Tongkatnya Nabi Musa mana? Nggak ada. Ya. Dan semua nabi-nabi mukjizat-mukjizatnya hilang bersamaan dengan nabi tersebut yang wafat. Adapun Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat. Ya. Adapun jihad, insya Allah ini kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, karena penting sekalian kita ingin untuk meluruskan beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru tentang jihad. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Nah. Ini setahu anak Zamin Zainu ini dulu kan salafi, terus dia punya. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk dia. Allah alam, mana nggak pernah membaca yang menulis biografi Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kita hanya mendengar dari beberapa asatidzah juga, dan itu pun bukan biografi yang lengkap gitu. Iya. Mana anak tahu beliau banyak dinukil, direkomendasikan oleh ulama-ulama belakangan, dan kita juga tanya beberapa masyayikh bahwasanya beliau, kitab-kitab karya beliau tidak ada masalah. Ya, adapun bagaimana biografinya, wallahu a'lam. Anak nggak pernah baca secara utuh.
Tapi yang lain? Ya. Paham. Tanya paham bahwa Wahabi itu yang bagaimana? Gimana? Paham Wahabi itu yang bagaimana? Oh, jadi kajian ini, Pak. Istilah Wahabi adalah istilah yang dipopulerkan oleh a'da'us sunnah, oleh musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah. Tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari dakwah tauhid. Maka muncul istilah Wahabi itu disandarkan kepada seorang ulama ahlus sunnah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, padahal Abdul Wahhab itu nama bapaknya, bukan nama orangnya. Nama orangnya siapa tadi? Muhammad. Ya, tapi disandarkan Wahabi ini tadi. Karena saking kentalnya tauhid yang ada pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Di mana beliau karya-karyanya kental dengan tauhid, ajakan manusia, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan memerangi kesyirikan. Nah, mereka yang kepanasan akhirnya menjuluki dakwahnya orang-orang seperti ini dengan Wahabi. Dijuluki Wahabi, bahkan sampai yang lahirnya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga kena julukan Wahabi. Siapa? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau hidup abad ke-7. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab abad ke-12. Abad ke-12. Duluan siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi juga. Iya, ini istilah-istilah ini muncul dari Rafidhah terutama yang paling gencar. Ya, tujuannya tadi untuk menjauhkan manusia dari sunnah, menjauhkan manusia dari tauhid. Ya. Apalagi alhamdulillah Wahabi diambil dari salah satu al-asmaul husna. Salah satu nama Allah. Apa itu? Al-Wahhab. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta Al-Wahhab. Tuh. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Itu nama Allah. Nah, tapi naudzubillah, saking bencinya mereka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka sampai memplesetkan nama Wahabi ini. Saya lihat beberapa komentarnya mereka itu mengatakan Wahaboy. Ada yang lebih parah lagi, Wahbabi. Nah, naudzubillah, ini kekufuran kalau mereka seandainya tahu kalau Wahhab itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin Pak, jadi nggak usah dihiraukan. Ya, tetap yang kita ikuti bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendatangkan ajaran baru yang bertentangan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita masih berpegang dengan ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Tidak, kita tinggalkan. Seandainya beliau mendatangkan ajaran yang baru, makanya coba lihat kitabnya yang keluar Wahabi. Baca apa sih kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Yang dibawakan sama beliau apa? Qala Allah, qala Rasul. Bab ini qala Allah, qala Rasul. Coba baca kitab tauhid itu. Isinya kan gitu. Awal-awal kita baca kitab tauhid itu monoton. Apa sih? Bab ya, keagungan tauhid. Keagungan tauhid. Bab tentang fadlut tauhid. Wa ma yukaffiru minad dunub. Salah satu babnya bab tentang tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Allah berfirman, Nabi bersabda, entek babe. Dopo iki? Iya. Mana ini Allah berfirman? Kalau kayak gini caranya mending baca Quran aja saya. Dulu kita mikirnya gitu. Namun ketika kita membaca syarahnya, penjelasan-penjelasan para ulama, luar biasa beliau. Ya, beliau bisa mengumpulkan dalil-dalil seperti itu yang menunjukkan tentang bab yang sedang dibahas. Itu kalau nggak ulama nggak bisa itu. Nah, kalau nggak ulama pasti nggak ngeh. Ya, pasti nggak ngeh. Kok bisa ayat ini? Apa kaitan ayat ini sama babnya? Kalau sepintas nggak ono kaitannya ini. Tapi ternyata justru itu keahlian para ulama. Mereka bisa tahu ayat ini adalah dalil dari bab ini. Ya, itu karakteristik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya qala Allah qala Rasul, beliau meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama sebelumnya. Nah, wallahu a'lam.
Ya, terakhir. Karena mulai bab ayat yang kemarin yang katanya kan kalau masih suatu sholat itu kan tetap yang dilihat dari kebiasaannya. Terus kalau saya kan punya bukti, hari pertama saya kan nggak tahu kebiasaannya. Nah, ini kan mama saya tanya masih keluar coklat, apa itu juga sholat atau Sudah keluar putih nggak? Ya itu, intinya haid itu, berakhirnya haid adalah dengan keluar putih. Ketika putih itu sudah keluar, iya, ada cairan putih. Ketika itu sudah keluar dan memang masa haidnya memang kebiasaannya seperti itu, ya sudah, berarti dihukumi dia selesai haid. Adapun sisa-sisa coklat itu tidak dihiraukan. Namun kalau sisa-sisa coklat itu masih di masa-masa haidnya dan dia belum keluar cairan putih, meskipun tidak banyak keluarnya, maksudnya apa ya menjelasinya? Darahnya sudah nggak keluar, hanya keluar bercaknya saja. Tapi masih dalam masa haid, kebiasaan masa haidnya itu, dan belum keluar cairan putih. Makanya seperti ini masih dianggap haid. Ya, intinya itu tadi, ada cairan putih itu. masalah wudhu ini ada saja saya cuma segini, nggak sampai segini, nggak. Terus sama telinga cuma saya gini aja. Terus kaki cuma seperti orang cuci kaki. Apakah sah wudhu saya? Ya, rukun wudhu 4. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. 1. Ini yang harus ada, nggak boleh nggak. Faghsilu wujuhakum, wajah. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Tangan kalian sampai siku. Jadi kalau nggak sampai siku tidak sah. Ya, kemudian wamsahu biruusikum. Kemudian basuhlah kepala kalian. Ya, meskipun ada khilaf. Sebagian mengatakan pokoknya kalau sebagian sudah kena maka yang lain mencukupi. Ya, maka yang lebih rajih semuanya membasahi, bukan diguyur, bukan. Ya, membasahi, masah, membasahi. Kemudian juga kaki. Nah, kalau kaki sepanjang memang sudah basah sampai mata kaki, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Kalau itu sudah basah, terkena air semuanya, ya, meskipun tidak sampai digosok, diusap, itu sudah sah. Ya. Nah, kalau diguyur-guyur gini saja, ya pastikan belakang kakinya, tumitnya itu kena semuanya. Pastikan. Nah, kalau nggak kena, ya itu yang tidak sah. Makanya lebih baik tangan ikut bermain di situ. Ya, sela-sela jari. Kadang sela-sela jari itu nggak masuk air di situ. Kalau cuman diguyur gitu toh. Makanya tangan juga ikut membasuh juga. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya Idul Adha ya? Pas ya? Mungkin bulan depan ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.